Shalom, saya Pastor Samuel kembali menemui keluarga besar Rema dalam program Sayangan Kita Restorasi melalui Alkitab. Kali ini kita ada di dalam Keluaran pasal yang kedua, di mana di sini adalah tentang kelahiran Musa. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Jadi dua-duanya dari suku Lewi. Lalu mengandunglah ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan diletakkannya bayi itu dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusu bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Nah, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapat saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Sampai di situ, saudara. Pada masa itu, saudara-saudara, Firaun yang tidak mengenal siapa Yusuf dan angkatan Yusuf, saudara-saudaranya sudah tidak ada lagi, saudara-saudara, dan mengadakan satu tekanan keras. Bahkan saudara-saudara adalah karena ketakutannya, maka dia membunuh bayi-bayi Ibrani yang laki-laki. Nah, ini terjadi, saudara, pada masa itu. Ada dikatakan di sini ada sepasang suami istri dari suku Lewi melahirkan seorang anak, dan selama 3 bulan dia menyembunyikan. Namun kemudian setelah 3 bulan tidak mungkin lagi, karena tentu tangisannya kan semakin keras. Dan kalau tentara Firaun datang, dia pasti akan dibunuh. Maka dia mendapatkan hikmat tentunya, saudara, untuk menyembunyikan anak ini dalam sebuah keranjang yang dibentuk sedemikian rupa tahan air, lalu disembunyikannya di sungai Nil dengan cara demikian. Dan kakaknya yang perempuan ikut untuk melihat dan mengawasinya. Benar saja, saudara, tentu dia sudah mengawasi sebelumnya bahwa tuan putri biasa mandi jam-jam tertentu. Dan ketika tuan putri Firaun melihatnya, dia bangkit belas kasihannya dan mengangkat anak ini, singkatnya ceritanya, saudara, menjadi anaknya. Nah, ketika anak ini sudah besar, saudara, dia juga melihat berjalan-jalan satu hari di bawah sebagai seorang anak putri Firaun. Dia berjalan-jalan, namun dia tahu bahwa dia adalah orang Ibrani. Maka ketika dia berjalan-jalan dan melihat orang-orang Ibrani yang dikatakan di sini saudara-saudaranya sedang kerja keras, dan melihat ada orang Mesir memukul orang Ibrani, maka darah mudanya naik, saudara. Lalu dia membunuh mandor Mesir itu dan menyembunyikan mayatnya. Tapi akibat daripada apa yang dia lakukan ini ketahuan kemudian, dan akhirnya Musa harus melarikan diri, meninggalkan istana dengan segala kenyamanannya. Lalu dia pergi ke
lari dari hadapan Firaun, dan kemudian saudara bahwa kemudian ketika itu dia lari ke imam di Midian, ya, dan di situ dia menjadi gembala domba bagi imam di Midian itu, dan dia mendapatkan istri yang bernama Sipora. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita melihat bahwa Musa dipilih Tuhan sejak dari dalam kandungan. Allah, saudara, punya rancangan atas Musa. Walaupun masa itu masa sulit dan adalah masa di mana tidak mungkin dia dilahirkan selamat, sewaktu-waktu dia pasti mati, saudara-saudara. Tetapi Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan memelihara. Tuhan yang memilih itu tidak mungkin saudara tidak menyertainya. Tuhan yang memilih itu tahu bagaimana meluputkan dia dari segala bahaya-bahaya maut. Dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu terjadi. Bahwa persoalan terjadi sejak dari masa bayinya Musa. Ketika dia sudah besar, dia mendapatkan pendidikan di dalam istana sebagai putra Firaun yang diangkat anak. Namun ternyata saudara, bahwa panggilan di dalam hidupnya itu saudara-saudara, itu tetap ada, bahwa dia adalah orang Ibrani. Satu kali ketika dia melihat ketidakadilan saudara, maka darahnya di dalam mendidih. Tentunya saudara ini adalah sebuah hal yang wajar baginya, karena melihat saudara-saudaranya diperlakukan tidak adil, dan dia melakukan hal yang sangat berbahaya bagi dirinya sendiri, saudara. Nah, di sini kita belajar bahwa Musa dipilih Tuhan. Sejak dari dalam kandungan Tuhan telah menetapkan dia. Dan Tuhan menyertai, Tuhan memelihara. Karena Tuhan punya rancangan bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin yang besar kelak. Dan apa yang terjadi saudara? Dia bertumbuh besar. Dia kelihatan jiwa, belas kasihan, kepemimpinannya. Ingin menolong orang walaupun caranya masih salah saudara. Dan lewat itu Tuhan memproses, Tuhan membentuk dia saudara. Dan akhirnya kita tahu kelak bahwa kemudian Musa menjadi seorang pemimpin yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dalam hidup ini saya mau beritahu saudara, setiap kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Sejak dari dalam kandungan Tuhan kenal kita. Tuhan tahu siapa kita. Dalam pembahasan Mazmur di tahun yang lalu yang sudah kita lakukan saudara-saudara, ada bagian ayat firman Tuhan yang jelas di dalam kitab Mazmur yang sudah kita bahas saudara-saudara, yang menyatakan kepada kita Tuhan kenal kita. Dia menjalin kita di dalam kandungan ibu kita. Dia yang menenun kita saudara. Dan dia tahu hari-hari kita semuanya tercatat. Dia telah memilih Anda dan saya. Namun seringkali saudara-saudara kita ragu dengan Tuhan. Kita menggunakan kemampuan kita. Kita mau menolong Tuhan dengan kekuatan kita untuk mendapatkan dan mempercepat rencana Allah dalam hidup ini. Tetapi itu bukan cara Allah saudara-saudara. Kita harus belajar firman Allah. Bahwa Allah panjang sabar. Dan dia ingin kita di dalam mengenal rencananya saudara, kita bersabar. Kita juga penuh panjang sabar saudara. Kita harus bersandar, kita harus kemudian saudara mati dengan diri kita sendiri ini dan bersandar penuh di dalam anugerah Tuhan. Karena yang tahu yang terbaik buat kita, yang tahu saudara-saudara, yang berguna buat kita, yang membangun hidup kita saudara, dan yang membawa kita terus kokoh di dalam iman saudara-saudara, dan yang membawa kita terus sampai ke dalam kekekalan adalah Tuhan. Hanya Dia saudara-saudara. Itulah sebabnya kita perlu membaca firman Allah, supaya kita dalam hidup tidak tergesa-gesa, tetapi kita saudara mengandalkan Tuhan. Kadang-kala banyak orang saudara tidak bersabar dan mulai memaksakan kehendaknya, dan bisa saja saudara-saudara dia mendapatkannya, tapi kemudian sudah timbul masalah yang membuatnya menyesal. Jangan salahkan Tuhan dalam hal itu, karena Anda yang memaksakan kehendak. Padahal Tuhan tahu menyiapkan kita dulu, diri kita, karakter kita. Kita disiapkan secara mental, secara semua keadaan diri kita untuk menerimanya saudara. Supaya ketika kita menerima hal itu, kita tidak menjadi angkuh. Kita tidak menjadi merasa bahwa itu karena hasil usaha kita. Kita sudah belajar Yusuf dari yang lalu. Sekarang kita belajar Musa. Sama saudara.
Tuhan tidak ingin mereka mengandalkan kekuatan mereka. Dan Yusuf harus lebih lama di dalam penjara karena dia mengandalkan orang yang dia tolong di dalam penjara, yaitu juru minum raja. Dan sekarang saudara-saudara, maka di umurnya saudara-saudara yang ke-40 tahun, maka Musa harus melarikan diri. Karena apa? Dia berusaha dengan kekuatannya, namun itu bukannya menolong bangsanya, tetapi justru mencelakakan dirinya dia sendiri. Dan dia harus masuk proses, saudara. Dia harus masuk proses. Sepertinya visinya hilang, keberaniannya hilang, segala sesuatu tentang dirinya hilang. Dan itulah saat Allah datang bekerja dalam kehidupan Musa. Saudara-saudara, kalau masih kita yang berjuang, saudara, maka kita tidak bisa melihat betul-betul karya Tuhan dalam hidup ini. Tetapi ketika kita mati bersandar di dalam Dia, percaya, berharap saudara-saudara sungguh-sungguh, dan senantiasa bergaul dengan Tuhan dalam hidup ini, saudara, maka kita melihat bahwa Tuhan menyatakan rencananya yang sesungguhnya. Bukan usaha kita, bukan kemampuan kita, bukan keinginan-keinginan kita, saudara, tetapi Allah tahu yang terbaik yang Dia ingin lakukan. Dia ingin limpahkan yang sudah Dia siapkan buat kita, saudara. Dia mau bawa kita dalam panggilan, rencana yang sudah Dia taruh dalam hati, saudara. Tapi Dia ingin engkau mencapainya bukan dengan caramu, tapi dengan cara yang Tuhan rencanakan bagi hidup kita, saudara. Untuk apa? Untuk supaya kita tidak berbangga nanti bahwa itu karena usaha kita sendiri. Tapi di dalam perjalanan itu dan sampai mencapainya, kita menyadari kehadiran Tuhan dan bersyukur dan tahu bahwa ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Semata-mata karena Tuhan berkarya dalam hidup kita. Dan inilah jauh lebih menyenangkan. Jauh lebih saudara-saudara kita menikmati kehidupan. Kita menikmati saudara-saudara perjalanan bersama Allah. Dan menjadi terang dan saksi di sekeliling kita akan kasih kuasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini. Nah itu saudara yang saya kasihi, kenali panggilan Tuhan di hidupmu. Kenali saudara-saudara di setiap karya-karyamu sehari-hari bahwa engkau sedang berjalan dalam kuasa dan rencana Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita berjalan tidak dalam jalan kita sendiri, tetapi kita belajar mengenal langkah demi langkah Tuhan bersama kita. Tuhan memberkati, karena bersama dengan Tuhan, saudara, tidak ada perkara yang mustahil. Dan bersama dengan Tuhan, langkah hidup kita adalah langkah pasti. Tidak ada hal, saudara-saudara, yang tidak pasti kalau kita benar-benar bersandar dan melangkah bersama Tuhan. Semua yang Tuhan taruh cita-cita, apa yang Tuhan berikan dalam hati kita untuk kita capai di depan kita, melangkah bersama Tuhan itu pasti. Jadi marilah saudara, melangkah pasti bersama Tuhan. Tuhan memberkati dan menyertai saudara. Biarlah Tuhan umat-Mu melangkah pasti bersama hanya dengan Engkau, Tuhan. Karena bersama dengan Engkau, Tuhan, kami mengerjakan perkara-perkara yang besar. Terpujilah Engkau, demi nama Yesus, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya sampaikan salam restorasi.